Hai teman-teman semua, berjumpa kembali di channel YouTube aku, Ovi Parsua. Maaf banget nih, aku baru upload videonya di channel YouTubeku ini karena minggu kemarin aku sempat sakit, kondisi aku sempat ngedrop karena banyak banget kerjaan yang harus aku selesaikan di minggu-minggu ini. Nah, di samping itu juga cuacanya lagi nggak bersahabat. Terus kalau misalkan aku lagi street feeding malam-malam itu anginnya kenceng banget, jadi pada akhirnya aku sakit. Tapi anyway, berkat dukungan dan doa-doa dari teman-teman semua yang selalu mendoakan kesehatan aku supaya aku diberikan rezeki yang banyak, keselamatan, makasih banyak ya. Sekarang aku udah sembuh, udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan buat teman-teman di rumah, jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Semoga kalian sehat selalu. Nah, jadi di videoku kali ini aku mau menceritakan tentang anabul jalan yang begitu kurus. Aku juga terkejut pas pertama kali melihat anabul ini karena badannya memang sekurus itu. Sebenarnya aku sempat upload video pendeknya di TikTok dan lumayan banget waktu itu yang nonton itu kurang lebih 400 ribuan, dan ternyata di antara teman-teman ada yang mengenali anabul tersebut. Nah, aku jadi kepikiran untuk membuat video panjangnya yang akan aku upload di channel YouTubeku ini dengan harapan semoga teman-teman yang melihatnya bisa ikut serta memberi makan anabul tersebut biar badannya sedikit berisi lah ya, nggak sekurus sekarang ini. Nah, bagaimana kisah tentang anabul yang kurus ini? Berikut videonya. Selamat menonton. Iya apa? Sebentar Nono. Dinginnya malam adalah hal biasa yang harus ia jalani semasa hidupnya. Tak peduli dengan bisingnya dari keramaian lalu lintas yang lewat pada malam itu, ia tetap saja tertidur lelap, menahan rasa lapar yang harus ia rasakan setiap waktu. Terlihat seperti tak berharga, tak berarti, bahkan mungkin tak bernyawa karena tidak bergerak sedikit pun. Dan jarang ada yang peduli dengan itu semua. Ya, begitulah nasib anjing liar. Menjalani hidup sendiri tanpa ada yang menemani. Dan pada malam itu adalah pertama kalinya aku melihat anabul ini sedang meringkuk di pinggir jalan raya. Sendiri di tengah-tengah keramaian, menantikan malam berganti siang. Dan di sini, aku melihat badannya begitu kurus. Sorot matanya pun terlihat lelah. Lalu aku memberikan sebungkus nasi untuknya, lalu menjauh darinya, agar dia mau memakan makanan yang aku bawa. Dan dengan perlahan, dia pun mulai memakannya. Sesekali dia melihat ke arahku untuk memastikan semuanya aman dan baik-baik saja. Dan mungkin dalam hatinya anabul ini berkata, "Terima kasih telah membawakanku makanan untuk malam ini." Lalu aku pun mengantarkan air minum padanya. Pasti dia sangat kehausan sekali. Tapi ternyata anabul ini tak menghiraukan air yang aku berikan. Dia terus melanjutkan sisa makanannya. Aku pun kembali memberikan air kepadanya supaya dia mau minum. Namun lagi-lagi dia lebih memilih makanannya.
Mungkin karena dia belum merasa haus untuk saat ini, sehingga dia tidak mau minum. Ya, dan aku pun harus segera pergi meninggalkannya. Karena aku harus memberi makan anabul liar lainnya yang sudah menunggu. Lagi-lagi aku pun mencoba memberikan air minum kepadanya. Namun anabul ini benar-benar sama sekali tidak mau meminumnya sedikit pun. Dia lebih memilih mencium tanganku dan membersihkan sisa-sisa hati yang menempel di jari-jariku. Ya, dan kami pun harus berpisah. Aku memberi nama anabul ini dengan sebutan Ragil. Ragil, aku pergi dulu ya nak. Semoga semesta selalu melindungimu dimanapun kamu berada. Dan semoga di malam-malam berikutnya kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Pada malam berikutnya, aku pun kembali mengunjungi tempat di mana aku bertemu dengan Ragil kemarin. Dan dari seberang jalan, aku sudah melihat Ragil sedang tertidur pulas di atas trotoar. Lokasinya tak jauh dari tempat di mana kemarin malam aku bertemu dengannya. Dan seperti biasa, posisi tidurnya melingkar seperti ini. Aku pun langsung menghampirinya. Seketika Ragil terbangun dan langsung menoleh ke arah motorku. Dia langsung berdiri dan meregangkan badannya. Dan mungkin dalam hati Ragil berkata, akhirnya makanan yang ditunggu datang juga. Aku pun segera menyiapkan makanan untuknya. Dan kini Ragil sudah berani berada di dekat denganku. Dia memperhatikanku yang sedang mengambilkan makanan untuknya. Dan malam ini adalah pertemuan kedua antara aku dengannya. Syukurlah dia bisa langsung mengenaliku dan tidak takut dengan kehadiranku. Sesekali aku pun mengajaknya berbicara, memberitahunya bahwa kamu harus makan yang banyak ya, supaya badannya gak kurus seperti ini. Malam ini lalu lintas di jalan lumayan ramai. Dan seperti biasa, orang-orang di jalan banyak yang memperhatikan kegiatan aku seperti ini. Aku pun menunggu Ragil sampai selesai, sembari memastikan dia menghabiskan makanan yang aku berikan. Sepertinya Ragil masih lapar. Aku pun menambahkan kembali dry food yang dicampur dengan hati ayam. Ternyata di bawah mobil ada seekor kucing yang sedang memperhatikan aku memberi makan Ragil. Aku pun langsung memberinya makan sedikit demi sedikit untuk memastikan dia mau memakan dry food ini. Dan ternyata kucingnya lahap sekali makan. Aku pun langsung menambahkan kembali makanan untuk kucing tersebut.
Karena biasanya kebanyakan kucing jalan yang aku temui langsung lari jika hendak aku beri makan. Dan untuk kali ini dia benar-benar stay dan tidak takut dengan manusia. Dan entah kenapa aku merasa senang sekali jika ada anabul jalan yang mau memakan makananku. Apalagi melihatnya lahap seperti ini. Semoga besok-besok kita bisa bertemu lagi ya, Empus. Sudah lebih dari sepekan, aku rutin memberi makan Ragil setiap malam. Dan malam ini, aku melihat Ragil sedang berdiri menghadap gerobak bakso. Dia pun langsung menyeberang jalan untuk menghampiriku. Ya, dia sudah hafal betul suara motorku. Karena tidak tega melihatnya bengong menghadap gerobak bakso, aku pun ingin membelikannya bakso malam ini. Lalu aku pun menyeberang jalan menuju mas-mas yang berjualan bakso tersebut. Sementara Ragil, aku suruh dia diam di tempat untuk menunggu. Sembari membeli, sesekali aku pun menoleh ke arah Ragil, memastikan bahwa dia tetap stay di tempatnya. Aku pun menyeberang jalan dan kembali menghampiri Ragil. Sepertinya dia sudah tak sabar menunggu baksonya. Ya, aku campurkan bakso tersebut dengan nasi bungkus yang aku bawa. Dan ini adalah bakso ayam. Biasanya jika anabul di rumah tidak mau makan, sesekali aku membelikan bakso ayam untuk mereka. Karena anabul juga memiliki rasa bosan jika makanan yang disajikan itu-itu saja. Dan sepertinya Ragil pun menyukai bakso ayam tersebut. Lalu aku pun mencampurkan kembali dengan hati ayam agar lebih berasa di lidahnya. Supaya makanan yang aku berikan bisa ia makan sampai habis. Karena aku ingin sekali tubuh Ragil sedikit berisi, terutama di bagian perut serta pinggangnya. Tidak sekurus seperti sekarang ini. Yang aku lihat seperti tulang dibalut dengan kulit saja. Mudah-mudahan kita selalu bertemu setiap malam, agar aku bisa rutin memberinya makan sampai badannya berisi. Dan mudah-mudahan selain aku yang memberikannya makan, ada juga orang lain yang melihat keberadaannya Ragil dan juga memberinya makan. Semoga. Malam ini, aku pun kembali mengunjungi tempat di mana Ragil berada. Namun, aku tidak melihat kehadiran Ragil di sekitar sini. Biasanya Ragil tertidur di pojokan sini. Namun, malam ini aku tidak melihatnya. Aku pun memutar balik kendaraanku dan mencari kembali di mana Ragil. Namun aku benar-benar tidak melihatnya. Aku pun menoleh ke arah gerobak bakso. Namun dia tetap tidak ada. Ada perasaan sedih yang terselip di hati ini. Khawatir, cemas, semuanya menjadi satu. Tapi kembali lagi aku selalu mengingatkan diri bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendaknya. Aku tidak bisa mengontrol semuanya agar sesuai dengan apa yang aku inginkan.
Di perjalanan berikutnya, aku bertemu dengan Anabul yang belum pernah aku temui sebelumnya. Dan sepertinya Anabul ini tidak bisa berjalan, karena ia hanya berdiam diri di tempat seperti ini. Aku pun menyiapkan obat untuknya, supaya bisa meringankan rasa sakit yang sedang dia alami. Lalu aku pun langsung memberikan obat kepadanya yang dibalut dengan hati ayam. Mungkin Anabul ini terperosok ke dalam got yang ada di belakangnya, sehingga kakinya keseleo dan dia tidak bisa berjalan. Aku pun mengambilkan kembali makanan untuknya, karena sepertinya dia masih sangat lapar. Dan aku pun tidak tahu apakah Anabul ini Anabul liar, atau mungkin ada pemiliknya. Cara dia makan begitu lahap sekali. Sepertinya dia sangat kelaparan. Makan yang banyak ya, karena hari esok kita belum tentu bisa berjumpa lagi. Tak terasa ternyata orang-orang sekitar sini pun sudah berkumpul di dekatku. Mereka ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Anabul ini. Dan tiba-tiba saja Anabul ini pun bisa berjalan. Mungkin karena banyak orang yang mengelilinginya, jadi Anabul ini tidak nyaman. Oh bisa. Digoreng. Gak kasih makannya, kasih. Makan. Kasih ya. Diri tuh. Sini jalan sini. Nih. Karena sidangnya. Oh bisa. Oh cuma agak gitu kan. Pengen. 4 malam sudah aku tidak bertemu dengan Ragil sama sekali. Dan malam ini, sepertinya aku melihat ada Anabul hitam putih sedang berada di dalam sebuah warung ayam geprek tempat makan. Dan ternyata itu adalah Ragil. Dia sedang meminta sisa-sisa makanan dari orang-orang yang sedang duduk di sana. Aku pun langsung menghampirinya dan memanggil-manggil namanya. Seketika, Ragil pun langsung menoleh dan berlari ke arahku. Dan lagi-lagi aku pun tidak tega melihatnya memelas meminta makanan seperti tadi. Aku pun membelikan sepotong ayam untuknya. Dan Ragil pun senang sekali bisa makan ayam yang dia inginkan. Makan yang banyak ya nak. Dan tolong jangan menghilang lagi. Karena sedih rasanya hati ini jika tidak bertemu denganmu sehari saja. Di malam berikutnya, aku pun kembali mencari Ragil di tempat ayam geprek kemarin. Namun, lagi-lagi dia tidak ada di sana. Kemana aku harus mencarimu, nak? Setiap hari, tempat yang kau singgahi berbeda-beda. Agak sulit bagiku untuk menemukan di mana keberadaanmu. Tapi aku tak akan pernah lelah untuk terus mencarimu semampuku.
terus menelusuri jalan raya, sembari mengawasi setiap sudut pertokoan yang aku lewati. Namun, dia tetap tidak ada di sekitar sini. Hingga pada akhirnya, malam ini aku bertemu dengan Ragil di sebuah minimarket. Sepertinya dia sedang tertidur di depan teras minimarket tersebut. Karena Ragil mendengar suara motorku, dia langsung terbangun dan menghampiriku. Aku pun mengajak Ragil menyeberang jalan, agar dia bisa makan dengan tenang di areal sini, tidak terganggu dengan kendaraan yang lewat dan parkir di sekitar sana. Agak sulit memang menemukan Anabul satu ini. Sering berpindah-pindah tempat baru, yang kadang aku sendiri pun tidak pernah ke sana sebelumnya. Dan malam ini, hampir saja aku tidak melihat Ragil berada di minimarket tersebut. Karena terhalang oleh motor-motor yang ada di sekitar sana. Dan pada setiap tempat yang Ragil kunjungi, keesokan harinya belum tentu ia berada di sana. Dan sejauh ini sudah ada 5 tempat berbeda yang aku tahu setiap aku mencari Ragil. Malam ini Ragil menghabiskan 2 bungkus nasi. Biasanya 1 bungkus pun masih tersisa. Mungkin karena malam ini dia belum berkeliaran mencari makanan, sehingga perutnya terasa lapar sekali. Dan ini adalah bungkus yang ketiga. Ragil benar-benar lapar malam ini. Biasanya dia tidak pernah sedekat ini denganku. Selalu berjaga jarak karena dia tidak boleh disentuh sama sekali. Ya, 3 porsi adalah jumlah yang banyak. Tapi anehnya, dia tidak mau minum sama sekali. Dari awal aku mengenal Ragil, dia tidak pernah mau minum sedikit pun. Ragil pun pergi meninggalkanku. Dan malam ini, dia sedikit aneh. Ragil balik lagi menyeberang jalan untuk menghampiriku. Aku pun menambahkan hati ayam agar dia mau menghabiskan sisa makanan yang tersisa di sini. Dan kali ini, Ragil benar-benar sudah kenyang dan tidak mau memakan lagi makanannya. Dia pun kembali pergi meninggalkanku. Lalu aku pun harus melanjutkan kembali perjalanan aku street feeding. Ya, kami pun harus berpisah. Sementara Ragil pergi kembali menuju tempat semula. Selamat istirahat ya nak. Semoga semesta selalu senantiasa melindungi dimanapun kamu berada. Amin. Sudah lebih dari 5 hari aku rutin bertemu dengan Ragil di tempat yang sama, yaitu pertigaan di mana ada gerobak bakso. Disinilah Ragil selalu berdiri di sebelah gerobak bakso. Aku pun bertanya kepada mas-masnya, sembari membelikan bakso untuk Ragil. Dan ternyata akhir-akhir ini mas tersebut seringkali memberi makan Ragil dengan bakso. Dan masnya juga bilang bahwa terkadang selain aku, ada juga orang lain yang memberi Ragil makan. Mungkin sekitar 2 atau 3 orang yang berbeda
yang selalu memberi makan ragil di waktu yang berbeda juga. Aku pun senang mendengar cerita dari Mas Bakso tersebut. Semoga usaha Masnya selalu lancar dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan orang-orang yang berbaik hati, mau memberi makan anak liar di jalanan. Aku ucapkan terima kasih banyak. Nah, jadi itu dia perjalanan aku bertemu dengan ragil. Aku juga nggak tahu apakah ragil itu tipe anjing yang kurus atau memang dia itu kesulitan mencari makan di jalanan. Sampai-sampai badannya sekurus itu. Tapi untungnya ada Mas Bakso yang selalu memberi makan ragil setiap hari. Terima kasih ya Mas, semoga usahanya selalu dilancarkan, amin. Dan juga buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Dalung, terus kebetulan melihat ragil ini, mungkin sekiranya teman-teman bisa sedikit berbagi terhadap ragil supaya badannya sedikit berisi. Karena memang tujuan aku membuat video ini supaya semakin banyak orang yang terinspirasi mau berbagi terhadap mereka yang kurang beruntung di jalanan. Seperti salah satu akun anjing kampung kita yang katanya ingin berbagi makanan terhadap anjing jalanan sepulang sekolah. Terima kasih ya sudah mau melakukan kegiatan mulia ini. Dan tak lupa juga terima kasih buat pemilik akun Yuka Baru yang selalu nonton setiap video-video yang aku upload. Dan juga aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang gak bisa aku sebutin namanya satu persatu. Makasih sudah mau menunggu setiap video-video yang aku buat. Oke, jadi sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Om Santi 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 Om. Dadah. Dadah Igo. Igo pamit dulu sana. Lihat dadah dulu. Say hi. Dadah. Itu lihat sana.